Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah. Membumikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Profesor Dr. Kiai Haji Quraish Shihab MA banyak sekali bukunya, beragam. Salah satu dari sekian banyak bukunya itu beliau berjudul Membumikan Al-Quran, jilid 1 dan jilid 2. Membumikan bisa diberi arti menyampaikan, mengajarkan bacaan, menerjemahkan, menafsirkan, mendalami isinya, dan mengamalkan isi Al-Quran itu. Kalau isi Al-Quran dibumikan, termasuk bacaan dan terjemahannya, itu skupnya atau wilayahnya itu dunia, ditujukan untuk seluruh dunia, seluruh negara, tentu khususnya kepada umat Islam yang berada di berbagai belahan dunia ini. Ya, senada dengan itu, saya berkeinginan, dan keinginan itu sebenarnya sudah dimulai sejak cukup lama, mendukung pembumian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Membumikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung arti menyampaikan, menyebarluaskan, menjelaskan isi, pemahaman, dan berikutnya bagaimana perwujudan atau pengamalannya. Beberapa judul buku yang saya susun sebenarnya sudah termasuk upaya mendukung pembumian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya buku saya yang berjudul Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, Kajian Perbandingan dalam Masyarakat yang Majemuk. Juga demokrasi menurut Islam, ajaran Barat, dan Pancasila. Buku lainnya 3 kategori hukum: syariah, fikih, qanun. Salah satu qanun adalah Undang-Undang Dasar 1945. Juga buku yang berisi uraian tentang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, perspektif fikih siasat. Itu diantara buku-buku yang saya susun dan termasuk ke dalam upaya membumikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
untuk seluruh warga negara Indonesia, rakyat Indonesia, termasuk mereka warga negara Indonesia yang bertugas atau bekerja di luar negeri. Dalam kaitan itu, saya ingin melanjutkan kajian pada episode-episode yang lalu mengenai kaitan antara individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Republik Indonesia kaitannya dengan agama. Dalam hal ini, agama Islam. Saya ingin mempersingkat bahwa ada buku yang saya simpulkan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu Islami. Bukan Islam, tapi Islami. Islami artinya naskah dan isinya sejalan, selaras, dan tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Juga termasuk tidak ada yang bertentangan dengan Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad beserta kepala-kepala suku, kelompok yang ada di Madinah pada waktu itu, abad ke-7. Tepatnya antara tahun 622 dan berikutnya. Lalu, kata Islam itu tidak harus ditulis secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar. Yang paling penting bukan namanya yang ditulis, yaitu kata Islam, tetapi isi Undang-Undang Dasar itu Islami, selaras, tidak ada yang bertentangan dengan Islam dan juga dengan Piagam Madinah. Dalam kajian disertasi saya menyimpulkan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sejauh tulisan, naskah, dan isinya adalah Islami. Sekali lagi, Islami dalam pengertian sejalan, tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.